Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Terima kasih atas kehadirannya dalam link Zoom kali ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita masih berkumpul di dalam link Zoom ini dengan sehat dan walafiat. Oke, baik, saudara-saudara, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, silahkan saudara-saudara sekalian untuk menandatangani daftar hadir yang telah saya berikan di grup WA kita agar saya tahu siapa saja yang mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Kalau sudah selesai, tolong segera dikembalikan ya. Oke, untuk itu sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa agar kita mendapatkan berkah dan manfaat darinya setelah kita membahas permasalahan pada kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya memimpin doanya menurut agama Islam. Oke, silakan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kami panjatkan puji syukur kehadiran-Mu ya Allah, karena atas berkat dan kasih-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini atau di link Zoom ini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan konseling kelompok yang bertujuan untuk menemukan alternatif penyelesaian masalah pribadi yang sedang kami alami ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, Tuhan kami, kiranya Engkau memberkati kegiatan kami agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada kami, dan bantu kami agar dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami juga membawa masalah yang sedang kami hadapi masing-masing. Semoga kami dapat menemukan solusi atau alternatif penyelesaian dari masalah yang kami bahas, ya Allah. Dan semoga kami bisa melaksanakan apa yang sudah kami komitmenkan dari diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya itulah doa yang dapat kami sampaikan. Kiranya Engkau menyempurnakan doa kami dalam nama ya Allah. Kami berdoa dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baiklah, saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Adapun pengertian dari konseling kelompok adalah salah satu bentuk layanan bimbingan konseling yang membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok. Kemudian ada juga tujuan konseling kelompok, yaitu di samping mengentaskan masalah anggota kelompok, konseling kelompok juga bertujuan untuk mengembangkan aspek kepribadian anggota kelompok yang lain seperti berani berbicara di muka umum, berani menanggapi pendapat orang lain, dan mampu bertenggang rasa. Kemudian adapun latar belakang konseling kelompok, yaitu karena banyaknya masalah yang dialami yang tidak dapat diselesaikan dengan cara sendiri, maka kita melakukan konseling kelompok. Kemudian cara pelaksanaannya itu ialah semua anggota memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat anggota kelompok dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompok yang lain. Kemudian ada juga asas kegiatan konseling kelompok pada hari ini, yaitu asas kerahasiaan, yaitu segala sesuatu yang dibahas, yang dibicarakan dalam kegiatan konseling kelompok ini hanya saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok yang tahu apa yang kita bicarakan dalam kegiatan konseling kelompok ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kemudian asas kekinian diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk mengemukakan masalah yang sedang dihadapi saat ini tidak pada masa lampau.
Kemudian asas kesukarelaan, yaitu diharapkan kita semua dengan sukarela tanpa ragu-ragu atau merasa terpaksa masing-masing menyampaikan masalah yang dihadapi serta mengungkapkan segala fakta dan seluk-beluk permasalahan yang dihadapi itu mutlak dari dalam hati masing-masing anggota kelompok. Kemudian asas keterbukaan, yaitu diharapkan kita saling terbuka, saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok perlu saling terbuka untuk kepentingan pemecahan masalah yang kita bahas. Kemudian asas kenormatifan dalam layanan kegiatan kelompok, konseling kelompok yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Siapa yang mau menyampaikan masalah atau ide pendapatnya, silakan untuk tunjuk tangan terlebih dahulu. Sebelum itu, kita akan bermain games yang bernama tebak jari. Jadi di sini gamesnya yaitu jika saya menunjukkan jari saya, kalau misalnya nih, kalau ini jari jempol, bisa kita bilang nama hewan, yaitu namanya gajah. Yang kedua namanya telunjuk, namanya kancil. Yang ketiga namanya kucing. Yang tengah yaitu kucing. Jari manis yaitu namanya anjing. Dan yang kelingking namanya semut. Bisa saya ulangin. Jari jempol namanya gajah, jari telunjuk namanya kancil, jari tengah namanya kucing, jari manis namanya anjing, dan jari kelingking namanya semut. Oke, baik, kita akan melakukannya, yaitu anggota kelompok diharapkan buka kamera dan menebak menebak jari yang saya tunjukkan nanti ya. Oke. Menebak. Nanti saya bilang nama hewannya, nanti anggota tunjukkan jari yang mana dia, oke? Apakah anggota sekalian sudah siap untuk bermain gamenya? Siap. Oke. Oke, saya akan mulai gamesnya. Oke, mana yang namanya jari, yang namanya kucing? Oke. Mana yang namanya semut? Semut. Oke. Lanjut ke sesi yang terakhir. Mana namanya nama hewannya kancil? Oke, terima kasih anggota kelompok semuanya sudah mengikuti gamesnya. Semoga games ini mengakrabkan kita supaya konseling kelompok pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke. Saya akan menjelaskan sedikit cara pelaksanaan kegiatan kelompok pada hari ini, yaitu semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat anggota kelompok lain dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompok yang lain. Kemudian, apakah teman-teman sekalian sudah siap untuk melakukan konseling kelompok pada hari ini? Apakah sudah siap? Oke. Baik, di sini kita harus mengucapkan janji supaya kita tidak membeberkan atau tidak membocorkan masalah-masalah atau apa ya kan yang kita bicarakan di dalam konseling kelompok. Oke, nanti kalian semua ikutin apa yang saya ucapkan, lalu kalian mengikutinya. Oke. Saya sebutkan nama masing-masing. Brigjen Shombing. Saya ulang lagi ya, nanti sebutkan nama kalian masing-masing ya, oke? Nama nggak usah panjang-panjang, nama panggilan aja. Oke, saya ulangi lagi. Saya yang bernama Abdul Sabtra Sinaga. Saya bernama Saya bernama Indah Ramadhani.
Dengan ini menyatakan Dengan Dengan ini ini menyatakan menyatakan saya sanggup dan bersedia saya saya sanggup dan bahwa bersedia saya sanggup dan bersedia menerima, 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 menyimpan, 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 memelihara, 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 menjaga dan merahasiakan menjaga dan menjaga dan menjaga dan merahasiakan merahasiakan semua data dan keterangan semua data semua dan data dan keterangan dari anggota kelompok ataupun siapapun juga. dari dari anggota anggota kelompok dari anggota kelompok siapapun juga, siapapun juga. Yaitu data keterangan yaitu yaitu Itu data data keterangan keterangan yang tidak boleh atau tidak layak yang tidak boleh atau tidak layak tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain selain kami yang diketahui oleh orang lain yang selain berada di kami. oleh orang lain dan kami. Terima kasih sudah mengucapkan janji bersama. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan yang selanjutnya, yaitu coba masing-masing anggota kelompok sebutkan masalahnya masing-masing gitu, masalah yang dialaminya gitu. Saya PK. Oke, saya persilakan. Jadi permasalahan yang sedang dialami yaitu sulit menyeimbangkan waktu antara bekerja dan kuliah, bekerja part time dan kuliah. Ya, saya kembali kepada PK, ya, itu adalah masalahnya. Terima kasih Kak Indah telah memberikan permasalahannya. Gimana anggota kelompok sekalian? Apakah kita konseling kelompok pada hari ini kita cocok untuk membahas masalahnya dari saudara Kak Indah? Setuju PK? Oke. Baik, kita akan membahas permasalahan yang dialami saudari kita, yaitu Kak Indah. Saya persilakan kepada teman-teman untuk menyampaikan saya persilakan kepada teman-teman untuk menanyakan terkait yang permasalahan yang dialami oleh Kak Indah. Saya izin bertanya, tadi permasalahannya apa? Nggak dengar soalnya macet-macet, kayak putus-putus gitu suara Kak Indah. Oh iya, ini dengar suaranya. Kayaknya memang jaringan lah. Di sini juga suara Abdi dengar. Suara Abdi di tempatku terdengar jelas Kak, tapi suara Kakak agak samar-samar gitu. Ini kedengaran. Dengaran sih Kak, tapi agak putus-putus dikit gitu. Jadi permasalahannya itu adalah sulit menyeimbangkan waktu antara bekerja part time dan kuliah. Anggi dengar? Sulit, Bisa didengar? Sulit membagi waktu untuk bekerja part Ya, time dan antara kuliah. bekerja part time dan kuliah. coba ulangin Grace, suara Kak Indah patah-patah. Sulit Untuk menyesuaikan waktu antara bekerja part time dengan kuliah. Oke. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Indah mengenai permasalahannya tadi. Di sini Kak, saya ingin bertanya, yang membuat sulit menurut Kakak ya, yang membuat sulit untuk menyesuaikan antara bekerja dengan kuliah itu apa Kak? Hal yang paling utama kali membuat Kakak itu merasa sulit, Kak? Baik, terima kasih kepada saudari Anggi. Apakah suara saya terdengar?
Suara Oke, kakak baik. Yang menyebabkan sulit itu ya yang pertama sudah pasti tidak bisa membagi waktu antara bekerja dengan mengerjakan tugas. Kalau dengan kuliah itu masih bisa ya, namun kan kadang uh, ada dosen yang menargetkan waktu pekerjaan tugas itu kan misalkan kan seminggu gitu. Cuman kan namanya kita mahasiswa sistem Roro Jonggrang. Sistem Roro Jonggrang adalah sistem kekhasan bangsa Indonesia yang wajib kita lestarikan. Jadi mengerjakan tugasnya itu besok mau dikumpul atau misalkan kayak gini nanti jam 12 dikumpul, kita baru ngerjain tugasnya 1 jam, yang baru akan dikumpul 1 jam sebelum baru ngerjain. Nah, jadi sebenarnya terkadang itu bukan tidak ada waktu ya, namun karena udah capek, udah ngantuk, jadi kayak males ngerjainnya. Jadi udahlah besok aja. Besok bangun siang, habis itu masak makan udah pergi lagi kan. Jadi emang gak ada waktu gitu, itu yang buat susah menyeimbangkannya gitu. Kalau misalkan untuk kemarin itu kuliah secara langsung belum dari daring, masih bisa pagi kuliah gitu, baru sore pulang sebentar, nah baru masuk lagi, nah pulang itu baru ngerjain tugas tuh sampai subuh gitu, kayak gitu. Namun setelah diadakannya kuliah daring ini ternyata lebih sulit membagi waktunya seperti itu, karena itu untuk ngerjain tugas kuliahnya kan jamnya kadang bisa dirubah kapanpun kan gitu, dan nggak sesuai dengan jadwal kita ternyata, jadwal kita dinas gitu misalnya. Jadi itu sulit seperti itu. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih. Jadi kakak merasakan kesulitan untuk menyeimbangkan antara kuliah dengan bekerja itu di masa pandemi ini aja Kak? Yang sebelum di masa pandemi kakak fine-fine aja, nggak ada masalah gitu Kak? Sebelum di masa pandemi itu sebenarnya ya juga cukup sulit ya, apalagi di Unimed kita di mana gitu kan jauh sini ke Unimed gitu kan, jadi habis terbuang waktu itu untuk di jalan sebenarnya. Kalau misalkan deket kan harusnya bisa pulang bisa langsung ngerjain gitu kan, tapi ini kan kita banyak waktu di jalan, begitu pulang kayak udah itu yang tadi itu capek gitu, males. Tapi memang lebih bisa ngerjain karena sesudah pulang tuh jam 12 itu bisa ngerjain tugas gitu. Kalau untuk sekarang itu yang bikin sulitnya itu udah ngerjain tugas, tenggat waktunya juga cepat kemungkinan. Nah, dan lagi jadwal kuliah yang sering dosennya itu minta tukar gitu. Padahal sebenarnya itu kan jadwal kita untuk dinas misalkan, tapi karena dosennya tiba-tiba minta tukar jadwal kan harus mau nggak mau karena kita dinas sambil kuliah daring gitu. Nah, itu yang sebenarnya membuat sulit juga sebelum pandemi, namun lebih sulit setelah pandemi. Itu saja. Oke, terima kasih Kak Indah. Yang saya tanyakan, terima kasih saya kembalikan kepada PK. Oke, terima kasih kepada saudara yang telah menanyakan terkait dengan permasalahan yang dialami Kak Indah. Baiklah, kepada teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya lagi kepada saudara Kak Indah, saudari Kak Indah, terkait dengan permasalahan yang dialaminya? Gimana teman-teman, masih adakah yang ingin bertanya dengan permasalahan Kak Indah? Bersuara Kosir. Izin bertanya, PK. Kak Indah. Saya persilakan Saudara Musir untuk bertanya kepada Kak Indah. Oke, kepada Kak Indah izin bertanya. Tadi kan seperti yang kakak jelaskan bahwasannya yang membuat kesulitan itu contohnya kok pas belum daring karena waktu perjalanannya itu. Pas daringnya ini gimana ya? Di jalannya itu yang buat apa kan Kak? Yang apa? Buat makan waktunya. Jadi pas mau ngerjakan tugas agak ribet gitu ya kan? Jadi pertanyaan saya Kak kepada kakak terkait permasalahan kakak ini, apa sih apa namanya yang faktor yang menyebabkan benar-benar kakak mengalami kesulitan tersebut yang menyesuaikan atau menyeimbangkan antara kerja part time sama kuliah?
Kepada saudara Musir bisa diulangi soalnya tadi jaringannya bermasalah, jadi keluar sebentar, lalu ini masuk lagi. Oke, baik Kak. Jadi pertanyaan saya, apa sih Kak faktor yang benar-benar mempengaruhi, faktor-faktor apa saja yang benar-benar mempengaruhi, yang membuat Kakak kesulitan antara kerja part-time atau pada waktu dengan mengerjakan tugas kuliah ini Kak? Kan seperti yang Kakak pernah jelaskan bahwasannya Kakak ini kerjanya itu di waktu dari sore sampai malam gitu kan? Oke, itu saja Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Musir. Nah, sebenarnya faktor penyebab yang paling utama itu adalah pembagian waktu antara waktu bekerja, istirahat dan kuliah itu sebenarnya terlalu sedikit gitu. Nah, sebenarnya kadang ini sih kembali pada ini lagi ya, diri kita sebenarnya itu tadi menunda-nunda. Ada waktu aku udahlah capek males ngerjain. Nah, jadinya 1 jam lagi mau dikumpul, di situ baru ngerjain. Atau misal nanti di jam 2 malam dikumpul, nah jam 1 malam itu baru ngerjain, kan jadinya waktu istirahat itu terpotong. Jadi apa yang menyebabkan tadi itu mungkin kelelahan ya, mungkin ya kelelahan dan waktu yang sedikit gitu antara pulang, mengerjakan tugas, istirahat itu nggak ada, jadinya tugas tuh banyak terbengkalai. Nah, pas sebenarnya kalau kuliah daring itu males, karena males apa, ngantuk males, udah gitu nanti selesai kuliah daring itu misalnya jam berapa gitu. Nah, itu antara selesai kuliah dan dinas itu jaraknya cuma 15 menit, jadi kita kan terburu-buru. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kadang-kadang dalam daring itu kadang nggak menyerap semua ilmu yang diberikan oleh dosen. Kenapa? Karena misalkan jam 4:30 kan jam dinas tuh sebenarnya. Nah, jam 4 atau jam 4:15 dosennya belum selesai. Sementara kan kita mau dinas, jadi kan kita tinggal tuh perkuliahannya. Kita mandi, kita siap-siap, kita beres-beres. Jadi tuh tertinggal, jadi nggak menyerap semuanya sebenarnya. Sebenarnya faktor yang paling penting kalau menurut saya itu adalah masalah waktu sedikit antara itu tadi dinas, pulang dan mengerjakan tugas, sama faktor diri kita sendiri. Sudah itu saja. Berarti bisa disimpulkan Kak, berarti faktor yang benar-benar mempengaruhi itu waktu untuk antara kerja dan kuliah itu. Yang kedua itu karena apa? Kejenuhan kuliah daring ya kan Kak? Karena kan kuliah daring lumayan membosankan juga. Jadi hal itu juga yang menyebabkan. Oke Kak, saya kembalikan kepada PK. Oke, terima kasih kepada saudara Musir yang telah menanyakan faktor apa yang menyebabkan kakak itu mengalami permasalahan tersebut. Baik, setelah kita mendalami masalah yang dialami Kak Indah dan sudah kita mengetahui faktor apa saja yang dialami Kak Indah, selanjutnya dipersilahkan untuk anggota untuk memberikan upaya terkait permasalahan yang dialami oleh Kak Indah. Untuk itu, kepada anggota saya persilakan untuk memberikan upaya atau solusi tentang permasalahannya. Izin berpendapat PK ya, PK. Izin berpendapat. Ya, saya persilakan Saudari Grace. Oke, sebelum itu Kak Indah, izin saya bertanya dulu ya. Nah, Kakak kerja part-time sekalian kuliah ini sudah berapa lama, Kak? Dimulai dari kapan? Sudah 2 tahun. Gimana, Kak? Sudah hampir 2 tahun. Oh, sudah hampir 2 tahun. Jadi selama melakukan kegiatan ini, itu memang pilihan dari diri Kakak sendiri atau gimana? Atau karena terpaksa keadaan atau gimana, Kak? Nah, jadi sebenarnya kan kayak ulang gitu kan. Jadi SKS itu kan setiap semester kan banyak mata kuliah mengulang. Jadi setiap SKS itu nggak penuh. Jadi kalau kalian kan ada 24 SKS gitu kan.
Nah, kalau saya tuh bisa cuma 18 atau cuma 16 gitu. Nah, jadi di seminggu itu cuma 2 kali ke kampus gitu misalnya. Jadi kan sisanya tuh banyak di rumah, nggak ada kegiatan apa-apa. Nah, mulai dari itulah memutuskan untuk kerja part-time. Jadi itu memang dari pribadi kakak sendiri ya, bukan tanpa Ya, paksa. pribadi sendiri, bukan karena faktor apapun, karena pribadi sendiri, karena waktu di rumah itu lebih banyak daripada waktu di kampus. Jadi ngapain kan gitu, nggak ada kegiatan, ya lebih baik bekerja part-time aja menghasilkan uang gitu. Nah, memanage waktunya itu sebenarnya sulit. Oke, jadi dari informasi yang saya dapat dari Kak Indah tadi ya, dari pertanyaan saya, pertanyaan Anggi, dan juga pertanyaan saudara Musir, jadi upaya ataupun solusi yang dapat saya berikan ya, ini menurut saya pribadi gitu. Yang pertama karena memang ini faktor inisiatif dari diri Kak Indah sendiri, dari apa? Karena memang Kak Indah berpikir gini, kuliah hanya 18 SKS gitu kan, jadi masih banyak waktu yang tersisa. Jadi kenapa aku diam di rumah aja, kayak nggak ada kerja, bagus aku cari kerjaan, karena kerjaan dapat uang juga gitu kan. Nah, jadi karena ini memang pilihan dari Kak Indah sendiri, dari inisiatif Kak Indah sendiri, dan juga Kak Indah akhir-akhir ini sudah merasa terbebani ataupun merasa bosan lah gitu kan, karena susah membagi waktunya gitu kan. Nah, jadi solusinya yang pertama itu yang pertama harus bisa memanage waktu gitu kan, memanage waktu. Artinya seperti ini, walaupun Kak Indah capek gitu kan, ataupun perjalanan dari tempat kerja ke kos itu jauh gitu kan. Nah, tadi kan ada kakak bilang walaupun apa begitu faktornya itu salah satu yaitu malas gitu kan, udah capek malas, jadi untuk mengerjakan tugas kayak udah nggak mood lagi gitu kan. Nah, jadi menurut saya kayak apa ya, coba hilangkan rasa malas itu. Kita kan memang capek lah ya, capek namanya kami aja yang hanya kuliah saja begini udah stres Kak, udah kena mental, apalagi kakak yang udah sambil kerja gitu kan, ada kegiatan di luar gitu ya, pasti lebih berat beban kakak gitu kan. Jadi yang apa, tapi kita sama-sama capek, sini capek boleh gitu kan, tapi jangan sampai tugasnya nggak dikerjain gitu. Jadi manage waktu aja Kak, misalnya gini, kakak dari jam segini kuliah gitu kan, dari jam segini kerja, dari jam segini tugas gitu. Pokoknya kita sebagai, apalagi kakak di sini kan panutan kami kan, kakak udah lebih apalah istilahnya, udah lebih duluan makan garam lah gitu. Jadi kakak lebih tahu lah gitu kan. Jadi hanya yang saya sampaikan, hanya bisa saya sampaikan itu pertama manage waktu. Kalau memang Kak Indah sanggup, masih merasa sanggup dan masih merasa suka dengan hal seperti itu, kerja part-time sambil kuliah, ya nggak apa-apa kakak jalani aja terus. Tapi misalnya nanti udah capek dan udah betul-betul lelah dan udah kakak nggak sanggup lagi, kakak boleh mundur gitu kan, fokus ke satu aja gitu. Tapi ini hanya saran saja, tergantung pribadi Kak Indah. Kalau masih sanggup ya udah jalani saja, kalau enggak ya tidak usah. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada PK, Kak Indah yang sudah keluar. Terima kasih Saudara Grace telah memberikan solusi. Jika ada lagi teman-teman yang ingin memberikan solusinya kepada Kak Indah, oke, saya persilakan, sebutkan namanya. Baik, nama saya Musir. Saya ingin bertanya kepada Kak Indah. Ingin menyampaikan solusi kepada Kak Indah. Sorry. Bagus. Jadi kuliah sambil kerja part-time ya. Memang sih kalau kuliah sambil kerja part-time ini sulit untuk menyesuaikan waktu. Dulu saya sempat kerja part-time selama sebulan. Kalau kakak kan udah 2 tahun, jadi agak tahu lah kayak mana rasanya. Kalau saya baru sebulan, jadi hal yang bisa saya kasihkan solusinya, walaupun saya kerja sebulan aja, yang pertama itu sama seperti Grace, biasakan untuk memanage waktu atau buat kayak gini Kak, buat deadline tugas terdekat disesuaikan. Misal kakak kerjanya sore sampai malam ya kan, ada kakak waktu senggang misalnya beberapa 2 atau 3 jam itu dalam sehari, kakak sempatkan fokus nugas di jam itu aja, jam yang lain fokus ke kegiatan yang lain kayak gitu. Jadi walaupun waktunya hanya dikit, kakak cuma bisa nyicil tugas hanya beberapa, tapi setidaknya itu dapat membantu untuk menyelesaikan tugas itu, walaupun sedikit demi sedikit kayak gitu. Kemudian yang kedua, biasakan diri untuk tidak selalu jenuh dengan belajar daring atau kuliah daring. Caranya kayak mana? Sering-sering refresh. Kalau nggak bisa, kalau misalnya kakak sering refreshnya keluar ya, atau keluar rumah atau jalan-jalan boleh.
tapi disesuaikan waktunya juga. Jangan gara-gara refreshing keluar, tugas numpuk ya kan. Tapi kalau misal nggak bisa kakak refreshing melalui lihat media sosial atau kayak mana. Yang penting hal-hal yang buat kakak refresh, kalau bisa yang sesuai dengan hobi. Jadi itu dapat membantu biar nggak jenuh. Nah, itu saja sih 2 solusi dari saya. Saya kembalikan kepada Pika. Terima kasih Saudara Musir telah memberikan upaya atas solusi kepada Kak Indah. Ada lagi kah yang ingin memberikan solusi kepada Kak Indah? Sebutkan Ingin namanya. memberikan solusi Sebutkan namanya. Sebutkan atas nama. nama Anggi. Ya, saya persilakan. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin memberikan solusi ya, di mana solusi yang diucapkan oleh Grace dan Musir itu sudah sebenarnya sudah mewakili dari jawaban saya, tapi di sini saya ingin menambahi, mungkin menurut saya ya, dari permasalahan Kak Indah tadi yang kurang bisa menyeimbangi antara kerja dengan kuliah gitu kan. Menurut saya ya, Kak Indah bisa memanage waktu lagi gitu ya kan, karena dengan gimana pun kan, itu udah kemauan Kak Indah gitu kan, sambil bantu-bantu juga gitu. Jadi menurut saya ya Kak Indah harus bisa lebih me-manage waktunya, gimana cara mengaturnya gitu. Karena memang semakin kita dewasa menurut saya ya semakin kita tuh sibuk dengan mencari hal-hal yang menyibukkan hal-hal baru gitu ya mungkin. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada anggota kelompok semuanya telah memberikan solusi dan upaya terkait permasalahan yang dialami oleh Kak Indah. Oke, setelah itu kita nggak terasa ya, sebentar lagi waktu kita akan berakhir. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bersemangat atau telah memberikan solusi pada Kak Indah selama mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, apa saja sih kemajuan yang kalian dapat setelah melakukan kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Saya persilakan anggota. Apa saja kemajuan yang telah kalian dapat setelah melakukan kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Izin PK atas nama Anggi Hayani Damanik. Saya persilakan Saudari Anggi. Oke, jadi di sini kemajuan yang saya dapatkan dari permasalahan Kak Indah itu adalah yang pastinya saya ketika saya nanti ada di posisi Kak Indah, saya harus bekerja gitu juga, menyambi kuliah juga. Saya harus bisa lebih memanage diri saya dan memanage waktu saya, di mana di sini sebenarnya yang berperan adalah diri kita sendiri gitu. Karena bagaimanapun kita harus pintar dalam mengatur diri kita. Mungkin kemajuan dari saya itu saja. Saya kembalikan kepada PK. Terima kasih Saudari Anggi. Adakah teman-teman yang lain yang ingin memberikan apa saja yang telah didapatkan setelah melakukan kegiatan kelompok pada hari ini? Saya PK. Oke, saya persilakan Saudari Kak Indah yang telah yang ingin memberikan kemajuan. Baik, terima kasih kepada PK ya karena ini ada permasalahan saya. Jadi kemajuan yang saya dapat yaitu saya berterima kasih kepada teman-teman sebelumnya yang sudah memberikan ide atau alternatif solusi dari pemecahan masalah yang sedang saya alami. Nah, kemajuan yang saya dapat yaitu saya menjadi lebih menjadi orang yang lebih akan bertanggung jawab lagi dengan yang hal yang sudah saya buat atau yang saya pilih. Nah, ini kan adalah pilihan saya kan, jadi seharusnya memang dari diri saya itu sebenarnya harus bisa seperti yang teman-teman bilang tadi, memanage waktu, membuat deadline tugas gitu misalnya, tapi memang itu belum saya lakukan. Jadi saya melakukannya itu sampai sekarang itu ya sempatnya saya ngerjain gitu misalnya. Nah, jadi di sini kemajuan yang saya dapat yaitu saya menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dari apa yang saya buat atau yang saya pilih. Nah, saya di sini jadi orang yang tergerak akhirnya untuk membuat deadline tugas dan
bisa memanage waktu untuk diri saya, pekerjaan, hal-hal lain, dan yang bisa sebenarnya pada saat kemarin kan itu mengganggu waktu ya, maksudnya menyita waktu, membuat menurut saya itu saya jadi susah gitu. Namun setelah saya mendengarkan ide atau alternatif solusi dari teman-teman, nah di sini saya jadi ingin mengubah diri saya untuk lebih memanage waktu dalam hal apapun itu. Jadinya semua yang saya kerjakan itu bisa selesai dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing ya, kuliah karir gitu misalnya. Saya itu saja, terima kasih, saya kembalikan kepada PK. Terima kasih Saudari Kak Indah. Baik, setelah kita dengarkan tadi kemajuan yang telah didapat oleh Kak Indah dan Saudari Anggi, baik selanjutnya saya ingin menanyakan kesan dan pesan setelah kita melakukan kegiatan konseling kelompok untuk teman-teman yang saya persilahkan untuk memberikan kesan dan pesannya setelah kita menjalani kegiatan pada hari ini. Baik, sebutkan nama yang ingin memberikan kesan dan pesannya. Baik, nama saya Musir Jirasa Khairul. Adapun kesan dan pesan yang ingin saya sampaikan, yang pertama kesan saya sangat senang karena kita di sini ialah diskusi, sharing terkait permasalahan yang akan kita selesaikan setelah kita selesaikan atau kita diskusikan tadi, yang mana guna untuk membantu yang pengemuka masalah dalam mengatasi permasalahannya. Adapun pesan yang dapat saya sampaikan ialah semoga KKP yang seperti ini dapat kita laksanakan di lain waktu agar atau guna untuk membantu teman-teman kita atau orang-orang yang kita berikan layanan konseling kelompok untuk mengatasi permasalahannya, yang mana permasalahannya tadinya nggak bisa diatasi oleh dirinya pribadi. Dengan adanya diskusi ini dapat membantu individu tersebut untuk mengatasi masalah. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada PK. Oke, terima kasih kepada Saudara Musir telah memberikan kesan dan pesannya. Baik, selanjutnya adakah lagi yang ingin memberikan kesan dan pesannya? Izin PK. Oke, saya persilakan Saudari. Oke, jadi kesan saya yang pastinya sangat senang ya, di mana di sini PK dan anggota kelompok sangat bagus berkolaborasi tentang permasalahan dari anggota kelompok itu dari Kak Indah tentang permasalahannya itu tidak seimbang dalam belajar dan bekerja gitu kan, dalam menyeimbangkan. Menurut saya sangat senang. Jadi pesan saya di sini adalah di mana di sini sama halnya dengan solusi saya tadi, kita semua harus bisa mengatur diri kita sendiri, di mana saatnya kita belajar dan di mana saatnya kita bekerja. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih untuk semua anggota yang telah memberikan kesan dan pesannya. Baik, di sini saya akan menanyakan komitmen apa sih yang tumbuh setelah kita melakukan kegiatan kelompok pada hari ini. Untuk itu saya persilakan untuk teman-teman untuk memberikan komitmennya, terkhususnya kepada Kak Indah lah ya. Kenapa yang ingin berkomitmen? Kak Indah terakhir aja, Kak Indah. PK. Oke. Enggak teman-teman yang lain dulu enggak sih? Kak Indah terakhir aja. Izin berkomitmen. Oke, PK. saya persilakan dari Grace. Oke, jadi komitmen yang dapat saya buat kepada diri saya sendiri, terutama yang pertama itu setelah kita membahas topik ini, yang pertama saya lebih bisa memanage waktu saya dan juga saya lebih bisa mencontoh Kak Indah gitu. Kak Indah aja yang udah bekerja di luar terus sambil kuliah lagi, sambil tugas lagi, Kak Indah aja bisa menjalaninya. Kenapa saya yang cuma diam di rumah kuliah dengan santai di rumah di kamar itu kayak merasa terbebani gitu kan. Jadi saya lebih merubah diri saya untuk kedepannya lebih
semangat lagi lah gitu, karena banyak orang di luar sana yang lebih tersiksa gitu, tapi dia tetap mau kuliah gitu. Dan juga saya berkomitmen supaya saya lebih pokoknya saya lebih bisa mengatur diri saya dan mengatur waktu saja, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada PK. Oke, terima kasih yang telah menyampaikan komitmen yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya persilakan untuk kepada teman-teman yang lain yang memberikan komitmen ya. Yang ingin memberikan komitmen. Ya, saya persilakan saudara. Saya PK. Ya Allah. Sebutkan namanya, sebutkan nama. Siapa nih, Kak Indah atau aku? Musyir aja dulu. Sabar ya, Kak. Dibuat di akhir biar dapat apanya, Kak, feedbacknya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Adapun komitmen yang dapat saya terima atau dapat saya rasakan setelah kita melakukan konseling kelompok kita pada hari ini, yaitu saya dapat termotivasi atau dapat gimana bilangnya ya, dapat berpikir bahwasannya topik atau permasalahan Kak Indah ini kemungkinan di masa yang akan datang akan berdampak ke saya, karena saya ada rencana pengen kayak gitu juga, ya kan? Bukan masalahnya, tapi melakukan hal tersebut part time, ya kan? Dimana kan tahu lah kuliah kalau misalnya nggak ada pegangan kan bingung juga ya. Jadi ini dapat membantu, dan solusi-solusi teman tadi juga dapat membantu saya untuk kedepannya misalnya saya seperti itu juga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih komitmen yang sangat luar biasa dari saudara Musyir. Ada lagi kah yang ingin berkomitmen? Anggi, gimana? Izin PK ya, saya. Silakan ya. Jadi menurut saya komitmen yang saya berikan pada permasalahan ini adalah saya harus bisa lebih mensyukuri gitu, di mana di sini saya bisa fokus di kuliah, saya bisa fokus pada satu titik aja gitu, di mana orang tua saya harus menyuruh saya tuh harus kuliah aja gitu, nggak menyuruh sambil kerja gitu, nggak. Jadi di sini intinya saya harus bersyukur dan saya harus bisa membalas semua kebaikan-kebaikan orang tua saya dengan saya belajar lebih giat lagi dan bisa mendapatkan nilai yang bagus dan bisa menjadi salah satu mahasiswa yang cum laude. Mungkin itu saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada PK. Oke, terima kasih kepada anggota kelompok yang telah memberikan komitmennya. Baik, yang terakhir kita akan mendengarkan komitmen dari Kak Indah yang mengalami permasalahan yang dialami. Terima kasih kepada PK atas waktu yang sudah diberikan. Nah, komitmen seperti kemajuan yang sudah saya dapatkan ya, saya berkomitmen untuk memanage waktu dengan lebih baik lagi, membuat catatan dengan lebih baik lagi supaya antara bekerja dan berkuliah itu saya bisa menyeimbangkan waktunya dengan lebih baik lagi, tidak seperti sekarang. Karena memang saya yang seperti ini akhirnya menjadi memberikan saya dampak buruk juga gitu. Saya tugas terbengkalai gitu, mana tugas yang sebenarnya diminta atau yang diajak diskusi duluan itu yang saya duluin gitu. Jadi semuanya itu nggak seimbang gitu. Nah, saya berkomitmen untuk merubah itu menjadi tersusun secara sistematis dan teratur dengan membuat itu tadi deadline tugas dan bisa memanage waktu dengan baik. Jadinya yang tidak terbengkalai, tugas kuliah tidak terbengkalai, bisa selesai tepat waktu semuanya. Jadinya saya bekerja juga saya tidak memikirkan tugas. Nah, dari saya itu saja, saya kembalikan kepada PK. Terima kasih. Oke, terima kasih pada semua yang telah menyampaikan komitmennya. Semoga komitmennya itu berjalan dengan lancar, terkhususnya kepada Kak Indah sendiri ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman
yang sudah bersedia yang berpartisipasi dalam kegiatan kelompok pada hari ini. Baiklah teman-teman, saya ingin mengetahui apa saja sih yang kalian dapatkan dari kegiatan konseling kelompok pada hari ini, dan isilah lembaran BMB3 yang akan saya berikan di grup WA kita masing-masing. Udah, untuk itu terima kasih kepada teman-teman sekalian dan kepada Kak Indah yang telah memberikan permasalahannya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.